Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang fungsi dari buku teks. Nah, baik di sini ada 3 fungsi dari buku teks. Yang pertama yaitu fungsi buku teks untuk guru. Nah, ada 3 fungsi buku teks bagi guru, yaitu yang pertama sebagai pedoman untuk mengidentifikasi apa yang harus diajarkan atau dipelajari oleh siswa. Artinya, dengan buku teks ini guru mempunyai petunjuk ketika mengajar agar pembelajarannya tidak menyimpang dari pembelajaran yang akan diajarkan. Nah, yang kedua yaitu mengetahui urutan penyajian bahan ajar. Nah, dengan adanya buku teks ini, seorang guru akan mengetahui urutan mengajar mereka dengan materi yang mudah menuju materi yang lebih sulit, dari materi yang sempit menuju materi yang lebih luas. Nah, yang ketiga itu memperoleh bahan ajar secara mudah. Nah, dengan adanya buku teks ini, guru pun akan lebih mengetahui bahan ajar apa saja atau sumber belajar yang lain yang dibutuhkan siswa dalam materi tertentu, sehingga dapat mempermudah pemahaman siswa dalam menerima penyampaian materi dari guru tersebut. Nah, yang kedua ada fungsi buku teks bagi siswa dan mahasiswa. Yang pertama itu sebagai sarana kepastian tentang apa yang mereka pelajari. Nah, buku teks akan membantu siswa untuk mengetahui apa saja yang akan mereka pelajari, sehingga siswa itu akan lebih siap ketika mengikuti pembelajaran. Nah, yang kedua itu menarik perhatian siswa dengan adanya gambar. Nah, buku teks yang dilengkapi pula dengan gambar itu akan memperjelas pemahaman materi. Nah, akan menarik perhatian siswa terlebih lagi untuk tingkatan sekolah dasar, khususnya kelas rendah gitu. Yang ketiga itu membutuhkan minat baca siswa. Nah, dengan adanya buku teks ini juga diharapkan bisa menumbuhkan minat baca siswa yang masih sangat rendah, karena dengan adanya buku teks ini akan bisa menemukan jawaban dari persoalan yang mereka hadapi dengan membaca buku tersebut. Nah, yang ketiga ada fungsi buku teks untuk orang tua murid. Nah, bagi orang tua murid adalah dengan buku teks ini orang tua bisa memberikan arahan kepada anaknya apabila bersangkutan kurang memahami materi yang diajarkan di sekolah. Nah, dari keadaan ini orang tua akhirnya bisa mengetahui daya serap anaknya terhadap materi di dalam buku teks ini. Nah, apabila daya serapannya kurang, nah perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan. Nah, apabila daya serapnya baik, perlu juga dilakukan langkah-langkah pematapan atau pengayaan. Nah, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses kegiatan belajar mengajar, buku teks ini memiliki peranan yang sangat penting karena buku teks ini bukan hanya menjadi pedoman atau petunjuk untuk pegangan untuk guru dan siswa saja, tapi juga banyak manfaat dan kegunaan untuk guru dan siswa, seperti sebagai bahan referensi atau bahan rujukan oleh peserta didik. Baik, selanjutnya ada jenis dari buku teks. Nah, ada 2 jenis dari buku teks. Yang pertama, jenis buku teks secara umum. Nah, Surahman dalam Vela 2014 secara umum membedakan buku teks menjadi 4 jenis, yakni yang pertama buku sumber, yaitu buku yang biasa dijadikan rujukan, referensi, dan sumber untuk kajian ilmu tertentu. Biasanya berisi suatu kajian ilmu yang lengkap. Yang kedua itu buku bacaan, adalah buku yang hanya berfungsi untuk bahan bacaan saja. Nah, yang ketiga buku pegangan. Nah, yaitu buku yang bisa dijadikan pegangan guru atau pengajar dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Yang keempat, buku-buku teks, yaitu buku yang disusun untuk proses pembelajaran dan berisi bahan-bahan atau
atau bahan materi yang akan diajarkan. Nah, jenis yang kedua itu jenis buku teks dari segi penulisannya. Sementara dari segi penulisannya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama buku teks tunggal. Ialah buku yang hanya terdiri atas satu buku saja. Yang kedua, buku teks berjilid adalah buku teks untuk satu kelas tertentu atau untuk satu jenjang sekolah tertentu. Yang ketiga, buku teks berseri ialah buku teks berjilid mencakup beberapa jenjang sekolah, misalnya dari SD, SMP, dan SMA. Nah, selanjutnya ada kriteria buku teks yang baik. Nah, ada 4 kriteria buku teks yang baik, yaitu yang pertama, kriteria penerbit. Nah, penerbit ialah faktor penentu pada saat buku dicetak. Nah, dalam sebuah prosedur penerbitan, biasanya terdapat penyunting yang terkadang tidak memiliki kapasitas yang mengenai apa yang disunting. Nah, dalam kasus ini biasanya guru harus memeriksa reputasi penerbit dan penulis buku yang profesional di bidangnya masing-masing. Nah, yang kedua ada kriteria fisik. Nah, kriteria yang berkaitan yaitu kriteria yang berkaitan dengan fisik seperti desain cover, tata letak, ukuran cetakan, kualitas pencetakan, kualitas kertas, berat dan daya tahan. Yang ketiga itu ada kriteria isi. Nah, buku teks ini harus dipilih untuk memajukan pemahaman peserta didik. Selain itu, isi itu harus akurat dan tepat dan secara teratur direvisi untuk memenuhi perubahan kondisi. Nah, yang keempat itu ada kriteria instruksi. Nah, sebuah buku teks ini yang baik harus melengkapi instruksi guru seperti panduan instruksional, panduan kegiatan kelas, sop kerja, audio atau komponen visual, dan penilaian paket yang harus dirancang secara hati-hati dan diberikan kepada guru. Dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa buku teks ini ialah sebuah buku yang berisi uraian bahan tentang mata pelajaran atau bidang studi tertentu yang disusun secara sistematis dan telah diseleksi berdasarkan tujuan tertentu, orientasi pembelajaran dan perkembangan siswa untuk diasimilasikan. Nah, mungkin hanya ini saja materi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf jika banyak terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.